Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam pekan suci masa Paskah, di mana hari ini pada hari Kamis tanggal 9 April kita bersama-sama boleh merayakan atau menghayati Kamis Putih, di mana Kamis Putih adalah penghayatan terhadap peristiwa malam sebelum Yesus diserahkan atau peristiwa perjamuan bersama dengan murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca bersama bacaan leksionari tadi, dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hamba yang percaya. Jemaat yang terkasih, pekan suci pada tahun 2020 ini kita rayakan dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kita sedang diajak atau dengan tanda kutip sedikit dipaksa melakukan Paskah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran 12 ayat 1-14 tadi, kita melihat bahwa Tuhan Allah sudah menetapkan sebuah Paskah yang dilakukan oleh masing-masing keluarga. Dan itu dilakukan di rumah masing-masing. Paskah itu dilakukan juga untuk terhindar dari wabah atau tulah, yaitu tulah yang ke-10 pada waktu itu, di mana Tuhan mengatakan bahwa setiap anak sulung akan mati. Dan Paskah ini dipakai sebagai cara untuk bangsa Israel itu terbebas atau dilalui oleh tulah itu, wabah itu. Nah, jemaat yang terkasih, tulah ini telah secara psikologis, secara sosial, secara ekonomi telah menghancurkan Mesir, juga termasuk pertahanannya karena pasukannya hancur. Nah, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Caranya adalah dengan mereka diminta untuk berkumpul menurut kaum keluarga, dan jika keluarga itu terlalu kecil, maka dapat bergabung dengan keluarga yang terdekat. Nah, mereka diminta untuk mengambil anak domba atau kambing jantan yang tidak bercela, berumur setahun, dikurung sampai hari ke-14, lalu disembelih pada waktu senja. Lalu darah dari anak domba atau kambing itu dibubuhkan menjadi sebagai tanda atau semacam tanda tolak bala, ya, tolak pagebluk, ya, di ambang pintu. Nah, kemudian mereka memakan apa yang sudah dipanggang itu tadi dengan buru-buru, dengan berpakaian lengkap, bersiap untuk melakukan satu perjalanan yang jauh. Nah, darah itu menjadi tanda bagi malaikat Tuhan bahwa rumah yang dilaluinya itu adalah rumah bangsa Israel, sehingga mereka bisa bebas dari malapetaka. Saya membayangkan kalau pada masa itu sudah ada teknologi, sudah ada media sosial, maka pasti juga akan ramai untuk hashtag di rumah aja atau hashtag ibadah dari rumah. Pasti ramai. Atau mungkin akan muncul banyak berita-berita viral, misalnya bahaya, tulah mengancam, ayo sembelih domba dan oleskan darahnya maka aman. Atau mungkin juga ada berita perkampungan Israel melakukan lockdown, ya, karena takut tulah yang ke-10 gitu. Nah, atau berita-berita viral lain, jika seandainya saja pada waktu itu sudah ada media sosial. Namun meski tidak ada teknologi internet, seluruh bangsa Israel melakukan ibadah Paskah di rumah masing-masing secara kusuk dan dengan penuh iman bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, saya membayangkan
bagaimana caranya informasi itu bisa disebarkan kepada bangsa Israel, bangsa yang besar pada waktu itu. Saya rasa tidak ada surat pengembalaan majelis yang disampaikan oleh Musa kepada seluruh bangsa, atau mungkin juga tidak ada khotbah-khotbah online ya dari Musa bagi bangsa Israel. Nah, atau mungkin juga tidak ada liturgi Paskah ya, liturgi Paskah orang Yahudi yang kemudian dibagikan oleh Musa kepada bangsa itu. Tetapi kita lihat bagaimana bangsa itu mengerjakan dengan taat. Mereka menempatkan diri mereka sebagai hamba Allah, menaati apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka merayakan itu di rumah masing-masing. Nah, apakah iman yang semacam ini juga kita miliki pada saat ini? Ketika kita diberi kesempatan untuk merayakan pekan suci Paskah 2020 ini di rumah kita masing-masing, apakah kita masih memiliki iman percaya kepada Tuhan? Jemaat yang terkasih, tradisi Paskah ini terus dipelihara oleh orang Yahudi. Bahkan Yesus dan murid-muridnya juga melakukannya. Nah, pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya merayakan pada malam hari. Nah, mereka bukan hanya merayakan pembebasan oleh Allah, pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bukan hanya itu, tetapi Yesus memberi satu pemaknaan baru, ya, di mana perjamuan malam Paskah itu dilakukan dengan mengajak murid-murid untuk mempercayai karya Allah untuk keselamatan seluruh manusia, bukan hanya bangsa Israel, dan bukan hanya keselamatan atau pembebasan dari tanah Mesir, tetapi pembebasan dari dosa. Nah, Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk memaknai Paskah secara demikian. Nah, dia sendiri menjadi anak domba Paskah yang melakukan pengorbanan untuk membebaskan manusia. Ia sendiri telah menunjukkan teladan ketaatan kepada Allah supaya setiap orang bisa mendapat bagian keselamatan karena bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau kita melihat di dalam Paskah orang Yahudi, maka yang melayani di situ adalah hamba, ya, di mana hambanya orang Yahudi itu kemudian melayani keluarga ini dan mendapat bagian keselamatan di dalam keluarga ini. Tetapi kalau kita melihat Yesus pada malam Paskah, Dia yang adalah guru, Dia yang adalah Tuhan, dan bisa disebut sebagai kepala keluarga dari kumpulan para rasul ini, Dia justru menempatkan diri untuk melayani keluarganya. Menarik sekali. Kalau yang biasanya melayani hamba, ini yang melayani kepala keluarga. Kita melihat bahwa Yesus memberi pemaknaan yang berbeda, bahwa statusnya ya, sebagai guru, sebagai Tuhan, itu bukan sesuatu yang harus diagung-agungkan, tetapi justru melayani dengan kasih. Itu yang perlu dikerjakan. Sebuah pemaknaan yang berbeda terhadap Paskah. Ya, kita melihat bersama bahwa Yesus menunjukkan tindakan nyata sebagai seorang hamba. Nah, awalnya Petrus tidak mengerti tentang hal ini sehingga ia menolak untuk dibasuh. Tetapi kemudian Yesus menekankan pentingnya pembasuhan itu, supaya setiap orang yang dibasuh itu mendapat bagian di dalamnya. Nah, ini sebuah perlambang bagi pembasuhan dosa oleh darahnya sendiri. Maka orang yang merespon dengan mau dibasuh akan mendapat pembebasan dari dosa dan kematian kekal.
darah itu tidak lagi dioleskan di ambang pintu seperti Paskah orang Yahudi, tetapi darah anak domba Paskah itu menjadi tanda di dalam hati setiap orang yang percaya. Dan darah itulah yang membasuh seluruh kehidupan orang yang percaya itu, supaya dibersihkan dari segala dosa, dilepaskan dari kematian kekal. Nah, jemaat yang terkasih, jadi bagaimana kita memaknai pekan suci pada tahun 2020 ini? Mulai dari Minggu Palmarum, Kamis Putih, besok Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai Minggu Paskah. Bagaimana kita akan memaknainya? Apakah kita masih mempercayai bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dan apakah kita menempatkan Ia sebagai anak domba Paskah yang membebaskan kita dari segala penderitaan dan tulah, bahkan membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal? Apakah kita juga meneladani sikapnya yang menunjukkan sikap hamba yang taat, yang melayani setiap orang tanpa memandang statusnya sebagai guru dan Tuhan, sebagai hal yang harus diistimewakan? Lalu siapakah yang lebih kita utamakan pada masa-masa sekarang ini, terutama masa-masa sulit ini? Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, masa-masa sulit itu justru semakin menunjukkan watak seseorang. Orang yang peduli akan semakin menunjukkan kepeduliannya, sementara orang yang egois, mementingkan diri sendiri, juga akan semakin nyata atau semakin nampak. Lihat saja, kita bisa melihat bagaimana di tengah wabah ini orang yang peduli akan mengusahakan apapun untuk menolong orang lain, bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri, seperti tenaga-tenaga medis. Tetapi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri kadang-kala memberi stigma tertentu, stigma yang negatif. Kadang-kala sikap dan perbuatannya justru merugikan orang lain. Misalnya apa? Kalau ada orang yang berstatus ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pemantauan atau pengawasan, apalagi yang terjangkit, nah kadang-kala mereka memberikan stigma tertentu, atau menolak atau mengucilkan, bahkan keluarga mereka sendiri juga diperlakukan begitu. Karena takut tertular, panik dan sebagainya. Nah, kita juga mendengar bahwa banyak kampung-kampung yang menyerukan lockdown. Ya, gang-gang itu ditutup, ditulis lockdown. Para pemudik tidak boleh pulang. Kalau kita mempunyai empati, kita akan membayangkan, lah yang mudik ini di tanah rantau saja juga kesulitan. Tempat kerjanya juga stop, meliburkan mereka. Mungkin mereka juga tidak mendapatkan penghasilan. Sementara di sana mereka harus kos atau kontrak. Ya tentu saja mereka akan memilih untuk pulang bersama keluarga. Tetapi kenyataannya mereka pun tertolak. Terus mereka mau kemana? Nah, kita sendiri juga mesti bisa berempati. Kita sendiri mesti bisa menunjukkan sikap seorang hamba yang peduli, yang mengasihi, seperti Yesus mengasihi. Nah, apa yang kita lakukan ketika peristiwa atau masa sulit ini terjadi? Apakah ada stigma tertentu yang kita berikan kepada orang lain? Apakah kita mau menjadi hamba yang melayani orang lain? Apakah kita mau memperhatikan kebutuhan mereka? Apakah kita mau berempati dan berkarya nyata bagi lingkungan, agar kasih Tuhan juga dirasakan oleh banyak orang? Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman-Nya di dalam 1 Korintus tadi menyatakan atau mendorong kita
supaya marilah kita bukan hanya mengulang perjamuan Paskah itu secara ritual. Mari kita tidak hanya melakukan perjamuan kudus secara ritual, atau malam perjamuan seperti Kamis Putih ini secara ritual saja, tetapi kita juga sungguh-sungguh memaknai apa yang ada di balik itu. Mari kita menghayati kasih karunia penyelamatan Allah atas kehidupan setiap keluarga, atas kehidupan setiap orang, dan teladani sikap seorang hamba yang telah diajarkan oleh Sang Anak Domba Paskah. Kiranya ini bisa kita renungkan dan kita lakukan, menjadi hamba yang percaya, hamba yang melayani. Tuhan memberkati.